Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 22 Desember 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa Anda sembuh. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab Samuel, kitab pertama Samuel, bab 1 ayat 24 sampai 28. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya ajak Anda merenungkan nyanyian pujian syukur atas penantian yang penuh sukacita. Saudara dan saudariku, tahukah kita akan kemurahan Tuhan? Pernahkah kita mengalami dalam hidup kita kemurahan Tuhan? Mereka yang lapar akan Tuhan tidak akan dikecewakan. Tuhan sendiri akan memenuhi mereka dengan buah kedamaian, sukacita, dan kebenarannya. Kita melihat kasih Allah yang tak terbatas dimanifestasikan dalam janji penebus. Saat peristiwa-peristiwa yang mengarah pada kelahiran juru selamat kita terungkap, kita melihat semua nubuat, janji, dan doa dari perjanjian lama digenapi. Digenapi karena seperti Yohanes katakan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil Lukas mengungkapkan kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam hidup Maria. Ketika Maria dan Elisabet saling menyapa, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan antisipasi penuh sukacita akan pemenuhan janji Allah akan juru selamat. Yohanes Pembaptis bahkan sebelum kelahiran Mesias, kita tahu bagaimana dia sudah menunjuk pada kedatangannya dengan dia melompat kegirangan dalam rahim ibunya ketika Roh Kudus menyatakan kepadanya kehadiran Raja yang akan dilahirkan. Roh Kudus adalah karunia Allah kepada kita untuk memungkinkan kita mengetahui dan mengalami hadirat Allah. Roh Kudus adalah cara Allah memerintah di dalam diri kita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Bunda Maria menerima misinya dengan iman dan ketaatan tanpa kompromi. Dia bertindak dengan kepercayaan dan iman yang tak tergoyahkan karena dia percaya bahwa Tuhan akan menggenapi firman yang telah dia ucapkan. Nyanyian pujiannya yang agung, Magnificat, menggemakan kembali lagu Hana dan menyatakan kebaikan Tuhan. Allah meninggikan yang hina dan memenuhi yang lapar dengan hal-hal baik. Hana seperti Maria tidak memiliki anak, dan Tuhan dengan cara yang luar biasa memberinya seorang putra bernama Samuel yang dia dedikasikan sejak usia dini untuk melayani Tuhan. Maria juga akan kehilangan putranya dengan peristiwa salib nantinya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Natal adalah waktu untuk membaharui iman dan harapan kita kepada Tuhan dan janji-janjinya, dan untuk memperdalam kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Apakah kita mencari Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya agar kita diperbaharui dalam iman, harapan, dan kasih? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Maria menyanyikan pujiannya yang agung, memaklumkan Allah yang luar biasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha cinta, Allah yang maha murah. Semoga kita selalu memaklumkan Allah
seperti halnya Bunda Maria. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami untuk sungguh-sungguh mencari-Mu dengan kerendahan hati dan iman. Tingkatkan iman kami pada janji-janji-Mu. Kuatkan di dalam diri kami harapan akan surga dan kehidupan kekal. Dan nyalakanlah hati kami dengan cinta yang membara untuk-Mu dan untuk kerajaan-Mu. Semoga kami selalu memuji dan mengagungkan rahmat dan kemuliaan-Mu yang besar. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.